Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak soleh dan solihah pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ista'adattum tuma ninatan wahid isnaini salasa du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Adapun hari ini kita belajar yakni pelajaran geografi. Mari kita sama-sama membacakan dalil dari mata pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Baik, anak solih dan solihah, ada yang masih ingat tidak materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Materi kita minggu lalu ialah mengenal bagian-bagian atau ruangan yang ada di sekolah yang kita gunakan sebagai tempat untuk kita beraktivitas. Apa saja bagian-bagian dan ruangannya? Yang pertama ada halaman sekolah, kemudian yang kedua ada aula, ya. Yang ketiga ada kelas, kemudian yang keempat ada dapur, kemudian yang kelima ada kamar mandi dan tempat wudhu, kemudian yang keenam ada kantor ustadz dan ustazah. Nah, itu dia materi kita minggu lalu ya. Adapun materi kita hari ini ialah mengenal fungsi sekolah, ya. Itu ya. Sebagai seorang siswa, tentu kita harus tahu apa sih fungsi sekolah. Nah, adapun fungsi sekolah ialah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Anak solih dan solihah, mengapa kita harus sekolah, atau tidak? Nah, tentu kita perlu sekolah dan harus sekolah, karena sekolah adalah tempat kita untuk belajar atau menuntut ilmu, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Masya Allah ya. Maka kita harus semangat ya sekolahnya, dan semangat dalam belajar, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat kita apabila kita menjadi orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Nah, adapun ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah di sekolah,
Antara lain yang pertama membaca Al-Quran atau cara membaca Al-Quran. Nah, ini biasanya dilakukan Ustadz Zaza dengan mengajarkan tahsin, ya, tahsin. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran supaya baik dan benar. Nah, itu ya. Yang pertama, cara membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, banyak sekali kegiatan yang diajarkan Ustadz Ustazah di sekolah, ya, baik itu menghafal Al-Quran, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, ada berkebun, ada berkarya, ada memasak dan berenang. Nah, kemudian ada menulis. Itu semua diajarkan oleh Ustadz Ustazah dalam rangka untuk memberikan keterampilan kepada siswa. Nah, kemudian yang ketiga yang diajarkan Ustadz Ustazah ialah menjadikan kita sebagai pribadi yang berakhlak mulia, sebagaimana akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa saja yang diajarkan? Yakni tata cara sholat 5 waktu, ya, kemudian cara berbakti kepada orang tua, kemudian berkata yang ahsan, kemudian ketika kita diajarkan juga adab makan, kemudian ada bertamu, ya. Nah, itu semua dalam rangka kita supaya kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, ya, sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Dan baik, anak-anak yang solih dan solihah, jadi dapat kita simpulkan fungsi sekolah yakni untuk menuntut ilmu. Apa saja ilmu yang kita dapatkan di sekolah? Yang pertama yakni biasa kita cara membaca Al-Quran, kita belajar tahsin, ya, biasanya. Kemudian yang kedua menghafal Al-Quran, kemudian ada menulis dan ekstrakurikuler. Apa saja? Ya, biasanya ada berkarya, berkebun, dan memasak, berenang juga, ya, tentunya. Nah, itu yang diajarkan. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Ustadz dan Ustazah ini dalam rangka kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia, ya, ini sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Apa saja? Yakni tata cara sholat, kemudian cara berbakti kepada orang tua, berkata yang ahsan, mengajarkan adab makan, dan adab bertamu. Nah, baik, anak solih dan solehah, itulah materi kita hari ini, yakni mengenal fungsi sekolah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh anak dan semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk belajar menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan hari ini kita juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas di rumah. Baik, itu saja dari Ustadz. Kita tutup dengan mengucap doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.